Halo semua, Ed Clipper lagi di sini. Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha memberikan alur cerita film terbaik versi saya sendiri. Buat para pejuang hotspot yang selalu bela-belain nonton, saya doakan di akhir tahun ini bisa swasembada kuota dan bisa selalu hadir terdepan di setiap video. Dan buat para psikopers kebanggaan Ed Clipper, kali ini kita akan membahas sebuah film psikopat terbaru, si modis dan sadis yang nekat melakukan aksi kejahatannya di Pulau Dewata, Bali. So, buat yang penasaran, tonton sampai habis. Jangan lupa kasih hype biar kebersamaan kita makin dilihat banyak orang. Film dimulai dengan memperlihatkan keindahan Pulau Dewata, Bali, Indonesia, yang sejak dulu sudah menjadi tujuan wisata para turis mancanegara. Cuma keindahan ini hanyalah background semata bagi seorang influencer bernama Ariana yang baru saja mendapatkan kenyataan pahit. Tapi kita belum tahu nih, apa yang menyebabkan Ariana kecewa berat sampai depresi mendadak seperti ini. Kemudian kita mundur ke beberapa hari sebelumnya, ketika seorang ciwi lesbong bernama Catherine sedang berlibur di negara Perancis. Lesbong bukan sembarang lesbong guys. Wanita yang suka gonta-ganti nama ini adalah seorang psikopat spesialis pemburu para influencer. Korbannya pun sudah banyak, termasuk perbuatannya sewaktu di negara Thailand 2 tahun yang lalu. Buat kalian yang mau tahu kelakuan Catherine sewaktu di Thailand, monggo, link ada di deskripsi. Catherine sedang berbahagia karena liburan ini dalam rangka merayakan hari jadiannya bersama si pacar yang bernama Dian. Hubungan jadah mereka pun terbilang lancar karena Catherine terbilang jago menyembunyikan kepsikopatannya. It's a weekend, not a month. Dengan menggunakan mobil sewaan, pasangan kontroversi ini akan mendatangi sebuah tempat bersejarah yang ada di Perancis. Selama itu pun Catherine begitu perhatian akan keselamatan Dian yang begitu ia sayangi. It's dangerous. It's fine. Dian jelas merasa senang karena selalu dijadikan ratu oleh Catherine. Hingga ia pun makin lope terutama dengan tompel panda milik Catherine. Sekembalinya ke hotel, Catherine melihat keberadaan seorang influencer yang sok cantik dan merasa si paling terkenal. Karena gak ditanya pun wanita bernama Charlotte ini ngomongin karirnya yang sedang dipusingkan oleh banyaknya endorsan. Charlotte, by the way. What's your name? Batin Catherine langsung mendidih melihat si Charlotte yang segitu gampangnya bisa akrab dengan Dian. Bahkan Catherine mulai gelisah saat mendengar Charlotte akan mentraktir mereka makan malam. Charlotte yang terbilang friendly gak henti-hentinya ngomongin kesuksesannya sebagai influencer. Hingga Catherine pun berniat untuk menjadikannya target dan menguasai semua akses kekayaannya. Charlotte baru tahu Catherine dan Dian adalah pasangan lesbong forever. Lalu ia mengundang pasangan ini untuk mendatangi acara pembukaan sebuah produk minuman yang diadakan di sebuah kebun takokak esok hari. Me? There's something about modern cities. I'm actually thinking about going back to Bali. She's nice. Catherine memikirkan cara untuk bisa menghabisi Charlotte dan mengambil alih semua hartanya. Apalagi Dian terus menyanjung tuh influencer yang tentunya membuat Catherine cembokur berat. See, now you're talking like a psycho. Nothing. What we came here for. Pearly. Tanpa sepengetahuan Dian, Catherine menemui Charlotte lebih awal. Lalu ia mengajak Charlotte pepotohan dulu di bangunan tua sebelum mereka mendatangi kebun takokak bersama Dian. Sebagai influencer spesialis pengeriting rambut, Charlotte jelas tertarik apalagi mendatangi tempat-tempat yang bersejarah. It's all Shiraz in this area. No, not really. Once you get beneath a typical wine, I get it. Just wait till you see inside.
I forgot how this works. Setibanya di lokasi, Catherine pura-pura tidak bisa menggunakan kamera, hingga ia pun menggunakan HP milik Charlotte plus mendapatkan kata sandi HP-nya. Lalu Catherine membawa Charlotte ke lokasi yang memiliki sumur tua. Alasannya sih biar ada sensasi outdoornya. Padahal Amazing. Charlotte auto sekarat oleh perbuatan Catherine yang sudah mendapatkan akses ke HP sang influencer ini. Lalu seperti biasa, Catherine akan mengoleksi foto para korban sebagai bagian dari kepuasan jiwa psikopatnya. Sekembalinya ke hotel, Diane kesal karena Catherine menghilang begitu saja. Ditambah lagi Charlotte katanya belum sempat membalas pesan darinya. Keadaan ini membuat Diane langsung mengajak Catherine ke lokasi kebun takokak untuk mencari keberadaan Charlotte. Lalu dengan menggunakan HP Charlotte, Catherine membuat sebuah pesan agar seolah Charlotte pulang mendadak ke negaranya. Which grave variety we grow? Setelah Diane teratasi, Catherine membawanya ke hotel yang berbeda. Namun Diane masih bertanya-tanya kenapa Charlotte bisa semendadak itu pergi, padahal tadi malam mereka sudah merencanakan untuk mengunjungi banyak tempat. Lalu Catherine gercep mengalihkan perhatian pacarnya ini dengan memberikannya servis jadah bertemakan gesek celengan. Untuk menutupi perbuatannya, Catherine membuat sebuah postingan di akun IG milik Charlotte, di mana semua ini ia lakukan untuk menghindari kecurigaan orang-orang terdekat Charlotte. Setelah mengambil alih isi rekening Charlotte, Catherine kelayaban sendirian untuk mencari calon korban baru. Tapi tidak semua influencer Catherine embat, karena ia mencari calon korban yang sedang sendirian dan mudah ia manipulasi. Setelah gagal mendapatkan mangsa baru, Catherine membuat postingan terakhir di akun milik Charlotte. Ia pun berniat untuk segera meninggalkan Perancis dan lanjut liburan bersama si Bebeb ke Pulau Bali. Sekembalinya ke hotel, Catherine kaget melihat tas miliknya sudah dalam keadaan acak-acakan. Dan ternyata, Diane sudah mengetahui kelakuan Catherine yang suka gonta-ganti identitas plus telah mengakses medsos milik Charlotte. Lalu ketika Dina bertanya apa yang dilakukan Catherine sewaktu di Thailand, Kak Tompel bingung harus menjawab apaan. Several girls were killed. No, don't, please, Diane. Catherine memohon agar Diane jangan asal lapor polisi, karena ia gak mau jika sampai kisah cinta mereka terpisah oleh jeruji besi. That you're an actual psychopath. Catherine benar-benar menyesal atas perbuatannya yang telah menghabisi orang yang begitu ia sayangi. Namun bagi Catherine si ahli IT, ia tahu bagaimana cara agar mereka tetap bisa bersama di Bali nanti. Took my identity and nobody land with this one. A true Supposed suspect, a woman known... Sebelum lanjut ke cerita, film menampilkan sebuah berita jadul tentang penemuan beberapa mayat di sebuah pulau terpencil yang ada di Thailand. Para tim SAR yang menemukan mayat tersebut menduga bahwa si pelaku telah berhasil meninggalkan pulau menggunakan perahu nelayan. Lalu dari kesaksian satu-satunya korban selamat, kepolisian akhirnya mendapatkan sketsa wajah si pelaku yang katanya mah berinisial C dan W atau biasa dipanggil Siwi. Tapi pada kenyataannya penyelidikan tidak bisa dilanjutkan atas kurangnya info dari si korban selamat yang bernama Madison. all the controversy. I really appreciated everything. Kemudian kita beralih kepada Madison, si mantan influencer yang kini sedang berada di sebuah acara podcast untuk membahas siapa itu Siwi alias Catherine. Lalu dari segambreng pertanyaan yang diberikan, Madison kesulitan menjawab karena memang kurangnya info yang diketahui Madison tentang si Catherine. Keadaan ini menyudutkan Madison hingga ia pun dianggap mengada-ngada dan seorang pembohong besar. CW. Complicated. From individuals like this, use strong $9.99 a month. It's a really great. Setelah video podcast rilis, Madison kaget melihat respon para netizen yang malah membulinya sebagai pembohong. Lalu Madison berniat untuk melihat lagi berita di masa lalu, terutama kematian para influencer seangkatannya. Tapi tiba-tiba ia menemukan berita menghilangnya Charlotte, si influencer yang sedang naik daun. Apa mungkin dia senasib sama gue dulu ya?
Madison kini mulai mendapatkan teror dari para netizen yang menganggapnya sebagai pembohong. Terlebih mereka merasa menghilangnya Charlotte ada hubungannya dengan kematian para influencer di masa lalu. Sementara Madison kini menjadi target kemarahan para netizen, sampai-sampai HP-nya gak berhenti berbunyi. Madison White, I got like 6 pizzas down here. Kehidupan Madison kini mulai terganggu hingga ia pun ingin mencari sosok Catherine yang sepertinya masih berkeliaran. Misinya pun Madison awali dengan menyelidiki Charlotte, terutama lokasi terakhirnya sebelum dinyatakan menghilang. Madison kini berada di Perancis untuk mendatangi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Charlotte. Dengan berbekal postingan sang influencer, Madison pun terus mencari petunjuk. Thank you. Okay, I'm having a beautiful full day. Madison tahu itu adalah si Catherine yang dulu pernah membuatnya menderita. Lanjut, ia pun menuju hotel kali aja mendapatkan petunjuk akan keberadaannya. Tapi sayang, minimnya informasi membuat Madison bingung, terlebih karena Catherine sudah check out dari hotel. Full day, you guys. Dari postingan Charlotte, Madison menemukan nama Diane yang terlihat akrab dengan Catherine. Namun karena sulit dihubungi, Madison lanjut menghubungi ibunya Diane. Dan dari ibunya inilah Madison tahu akan rencana Diane dan Catherine yang akan pergi ke Bali. Ollie? Indonesia? Goodbye. Akhirnya kita kembali ke Indonesia, tepatnya ke sebuah villa milik pasangan influencer yang sudah lama tinggal di sini. Dan inilah Jacob, streamer konten random yang punya pacar haredang bernama Ariana. Di mana wanita ini adalah orang yang kita lihat di awal film. Kira-kira apa ya yang membuatnya nekat bundir? Yeah, you're right. You're dropping off. Di malam harinya, Jacob seperti biasa berpesta nyicil dosa bersama temannya. Tapi kali ini si Jabrik memberikan challenge jika memang Jacob tampan dan disukai banyak wanita. Ia menantangnya untuk menggoda seorang pengunjung dan harus mendapatkan nomor HP-nya. Tak disangka Madison sedang berada di sini dan dijadikan bahan challenge oleh si Jabrik. Lalu Jacob mulai melancarkan serangan di tengah sikap Madison yang nanya ya dijawab, gak ditanya ya diem. Maybe you've seen her. Madison menyebutkan maksud kedatangannya ke Bali untuk mencari sosok psikopat yang selalu menargetkan para influencer. Sejenak Jacob pun kepikiran untuk menjadikan pencarian ini sebagai konten. Lanjut, ia pun meminta nomor HP Madison dan akan membantu menemukan keberadaan Catherine. Dengan menggunakan PCX non-ABS, Jacob kembali ke villa milik pacarnya. Karena cuma di tempat inilah ia dan Ariana nyari duit di tengah hubungan mereka yang berstatus sebagai pasangan kumpul kambing. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. Jacob mikirin kemana ia harus mencari keberadaan Catherine. Hingga di sebuah kesempatan Jacob melihat seorang wanita yang memiliki tompel sama persis dengan wanita yang dicari Madison. Jacob. Hey. One sec. You're not a murderer, are you? Catherine jelas kaget dengan omongan Jacob si orang asing yang menyebutnya sebagai psikopat. Bahkan Jacob menyebut Catherine adalah pelaku di balik kematian para influencer yang liburan di Thailand. Catherine heran dong pria ini siapa dan tahu kelakuannya dari mana. Just kidding. Dengan menggunakan Scoopy non-jamet, Catherine kembali ke penginapannya yang berada di atas bukit. Selama perjalanan, Catherine pun mikirin Jacob yang membuatnya kini jadi gak tenang. She's back. Secara kasat mata, Catherine memang tinggal sendirian. Tapi bagi Catherine, ia tinggal berdua dengan Diane yang kini berupa AI semisal Cici atau si Jarvis di film Iron Man. Madison's here.
Catherine bisa menebak perkataan si pria tadi pasti berasal dari Madison. Ia pun merasa yakin korbannya sewaktu di Thailand itu kini sedang mencarinya. Then how did she find us? Dengan meminta bantuan Dian AI buatannya, Catherine mencari identitas Jacob karena ia merasa pria itu ada hubungannya dengan Madison. Lalu dengan menggunakan ciri-ciri Jacob, Dian AI mencari para pemuda yang pernah mengunjungi daerah ini. Wait, hold. There. Dengan mudahnya, Catherine mendapatkan identitas lengkap Jacob termasuk di mana si influencer itu tinggal. Dan dari postingan Catherine menemukan sebuah akun yang diduga adalah Madison. Dugaannya pun benar, bahkan ia bisa melacak keberadaan Madison yang sedang berada di tanah Lot. Catherine seolah gak percaya bisa melihat sosok wanita yang dulu pernah mengalahkannya. Tak lama kemudian ia melihat kelakuan Jacob yang sedang membahas pencarian yang dilakukan Madison terhadap Catherine sang psikopat. Keadaan ini jelas menyudutkan Catherine hingga ia pun tidak akan tinggal diam. Find me a street. Setelah menemukan tempat tinggal Jacob, Catherine lanjut membongkar identitas teman-temannya plus Ariana. Dan sekedar informasi aja guys, selama ini Catherine menggunakan teknologi AI untuk menghubungi ibunya Dian, yang menganggap anaknya masih hidup dan selalu menghubunginya. Lanjut, Catherine menyelidiki si Jabrig yang ternyata nanti malam akan menggelar pesta di rumahnya. Catherine nekat menemui Jacob karena bagaimanapun juga ia tidak mau disebut sebagai psikopat di kontennya. Lalu ketika Jacob terus menghindar, Catherine terus bersikap polos sampai si Jabrig merasa kasihan kepadanya. I'm all alone here. Saat ada kesempatan, Catherine memanipulasi Jacob agar ia percaya bahwa yang sebenarnya psikopat itu adalah Madison. Kemudian ia menggunakan teknik playing victim biar Jacob percaya bahwa ia adalah salah satu korban Madison. Cara ini pun cukup ampuh membuat Jacob mulai percaya dan merasa kasihan terhadap Catherine. Catherine lanjut akan memberikan barang pecah belahnya agar Jacob mau ngonten lagi dan merubah tuduhan kepadanya menjadi korban seorang Madison. Tapi sayang, Jacob adalah tipe orang setia dan tidak sudi asal nyelup seperti ini. She needs to be exposed. Do you still have her number? I can't be alone right now. Catherine minta numpang tidur di tempat tinggal Jacob karena ia ingin mendapatkan akun medsos pria ini. Jacob menolaklah karena ia pun numpang di villa pacarnya. Dan hingga pada akhirnya mereka pun menginap di rumah si Jabrig. Ketika menjelang subuh, Catherine merusak HP Jacob agar ia tidak bisa mengakses medsos dari HP-nya. Lalu setelah mencuri kunci dari Jacob, Catherine pun bisa dengan mudah masuk ke villa Ariana plus ke tempat komputernya Jacob. Selain akan mencuri data Jacob, Catherine akan mengkonekkan komputer ini dengan komputer miliknya. Lalu ketika sudah tersambung, Catherine menemukan video praduk songkolan Ariana dengan pria lain yang ternyata selalu direkam oleh Jacob yang akan dijual ke situs jadah. Who the fuck are you? Catherine gak bisa menjawab apa-apa saat keberadaannya dipergoki Ariana. Lalu saat Ariana menghubungi HP matot Jacob, Catherine mengambil flash disk yang sudah berisi video jadah Ariana. Lalu dengan santunya Catherine berkata bahwa ia adalah selingkuhannya Jacob, tapi tidak suka dicelup pria lain seperti Ariana. She's back. Sekembalinya ke villa, Catherine berniat untuk menjebak Madison agar disangka sebagai orang yang menyebarkan video Ariana menggunakan komputer Jacob. Lalu dengan menggunakan akun Jacob pula, Catherine menyuruh Madison untuk datang ke villa Ariana besok. Lalu tiba saatnya Catherine mengupload video harum Ariana di akun medsos Jacob yang sudah ia kuasai.
Ariana heran kenapa HP Jacob masih gak aktif. Lalu tiba-tiba ia melihat video jadah miliknya sudah terupload dan sedang menjadi perbincangan para netizen. Bahkan para netizen mulai menyerang akun Ariana, hingga wanita ini pun mendadak depresi dan memilih mati daripada menanggung malu. Catherine kembali menemui Jacob setelah membombardir karir Ariana. Sementara Jacob yang baru bangun tidak tahu bahwa HP-nya sudah dirusak oleh Catherine. Can I use your phone? Do you want my help or not? Jacob tidak tahu bahwa pacarnya sudah meninggoy akibat bundir. Lalu dengan membawa Catherine, Jacob berniat untuk mencari Ariana. Tell her I'm bringing home a gold mine. Madison yang baru datang langsung ke fitnah sebagai pelaku yang telah menghabisi Ariana. Kejadian ini jelas menjadi poin plus bagi Catherine yang memang ingin memfitnah Madison. Sementara Madison langsung mengerti ini pasti perbuatan Catherine yang dari dulu memang pandai mempengaruhi orang. What did you do? Me? What you said? I did what you said. Jacob, the door was wide open when we... Which one of you did that? Jacob, how would I... Jacob ketusuk pisau dan terkesan dilakukan oleh Madison. Bagi Catherine, kejadian ini jelas menguntungkannya karena Madison kini semakin terpojok. Saat Catherine pingsan, Madison bisa melihat lokasi markas wanita psikopat ini. Lalu dengan membawa HP Catherine, ia akan mencari Diane yang ia pikir pasti sedang berada di sana. She's back. Madison langsung disambut Diane AI yang jelas membuatnya bertanya-tanya. Diane pun berkata bahwa ia sudah tahu siapa Madison yang sebenarnya. You're Diane. Selain menemukan banyak identitas palsu, Madison menemukan foto Charlotte yang ternyata sudah tewas. Kemudian Madison memberitahu Diane tentang kelakuan Catherine selama ini. Hingga sistem canggih ini pun kini bersedia untuk membantu Madison. I want to help. Madison baru tahu komputer ini terhubung dengan webcam di komputer Jacob. Madison pun bisa melihat keberadaan Jacob yang ternyata masih hidup. Lalu dengan polosnya si Jacob malah akan membantu Catherine karena menganggap wanita ini adalah korbannya Madison. Get this off. This gotta get you up here. Oh my god. Yeah, there you go. Awesome. Melihat Catherine masih hidup, Jacob akan menggunakan HP Ariana untuk memanggil bantuan. Tapi tiba-tiba ia menemukan chat Ariana kepadanya yang memberitahukan perbuatan Catherine yang sempat mainin komputer Jacob. Why were you in my house last night? I don't... Tanpa menyentuh pisau bekas Madison, Catherine akan menjebak Madison sebagai pelaku yang telah menghabisi Jacob lewat sidik jari Madison. Ia pun merasa puas karena bisa membalas kelakuan Madison yang pernah mengalahkannya. Madison! Catherine merasa Madison sedang bersembunyi di sekitar sini. Padahal, sejak tadi Madison menyiarkan secara langsung suasana di kolam renang ini. Belasan ribu netizen sedang heboh menghujat kelakuan Catherine yang baru saja menghabisi Jacob. Mereka pun kini sudah percaya terhadap Madison setelah sekian lama ceritanya tentang Catherine tidak ada yang percaya. Goodbye, Madison. Misi untuk mengungkap identitas Catherine akhirnya berhasil Madison lakukan. Madison pun bergegas pulang ke negaranya. Biarlah polisi Konoha yang menangkap Catherine. Catherine mendengar kedatangan si Jabrik yang tidak tahu akan kekacauan yang baru saja terjadi. Lalu saat si Jabrik melihat kematian Ariana, datanglah Catherine yang ingin melampiaskan kekesalannya yang kembali dikalahkan oleh Madison.
wanna sleep. Kita memang tidak melihat akhir dari petualangan Catherine sang psikopat, tapi setidaknya perjuangan panjang Madison telah menunjukkan kepada dunia siapa Catherine yang sebenarnya. Karena sekalipun Catherine selalu gonta-ganti identitas, wajah unik Catherine kini sudah diketahui banyak orang. Pokoknya kita doakan saja kepolisian Konoha bisa menangkap Catherine, biar tidak ada lagi para influencer yang menjadi korbannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.